Kalaulah orang mandi lalu nggak ngeden, mohon maaf biar gampang, ebolnya nggak kesiram air, pastikan mandi junubnya tidak sah, sebab ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Sedangkan fardu mandi yang kedua, seluruh tubuh yang nampak wajib kena air. Kalau mandi kagak sah, udah sholat tuh yang rakaat pertama baca surat Al-Baqarah sampai kelar, rakaat kedua baca Yasin sampai kelar, ora ada hitungannya. Masuk masjidnya jadi dosa, wong junub. Diamnya dia dosa, baca Qur'annya dia dosa. Ini hal penting untuk kita ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa yajibu 'alal mughtasili an yata'assara hatta tanfatiha halaqatu duburihi. Betul ya, halaman berapa ini? Halaman 37. Dan wajib atas orang yang mandi oleh bahwa mengeden ia sehingga terbuka oleh lingkaran duburnya, wa yaghsilaha dan ia membasuhnya, alail hadasi daripada hadas, menyiramnya daripada hadas, wa alal unsa dan wajib atas perempuan, antaghsila ma yadhharu minha, oleh bahwa membasuh ia, menyiram ia akan sesuatu yang nampak dari minha, dari perempuan, inda qu'udiha ketika duduknya perempuan, ala qadamaiha atas dua telapak kakinya perempuan, aidan pula. Fa inna dzalika kullahu min zahiril jasad, maka sesungguhnya yang demikian itu seluruhnya yaitu daripada bagian luar badan. Falau taraka fil ghusli walau nisyanan lam yasihhal ghuslu, maka andai meninggalkan oleh seseorang pada mandi, yakni akan sesuatu yang enggak tersiram, walau nisyanan sekalipun yaitu lupa, lam yasihhal ghuslu maka tidak sah oleh mandinya. Wal afdalu an yaghsila hadainil mahallaini qabla jasadihi biniyatin takhussuhuma ghairan niyati ala baqiyatil jasad. Dan adapun yang paling afdal yaitu bahwa menyiram ia akan dua tempat ini sebelum badannya dengan niat yang biniyatin dengan niat takhussuhuma yang tertentu oleh niat akan keduanya, selain niat atas setinggalnya badan. Wallahu a'lamu bissawab. Bapak Ibu Saudara, kajian kita malam hari ini mau menutup pembahasan fardu mandi, hal-hal yang paling pokok dan mendasar yang harus kita kerjakan saat kita mandi. Pertemuan sebelumnya dijelaskan fardu mandi ada dua.
dua doang. Yang pertama niat, dan yang kedua membasuh atau menyiram seluruh anggota tubuh yang kelihatan dengan air. Jadi fardu mandi yang kedua yaitu menyiram seluruh bagian luar tubuh dengan air, kulit maupun bulu atau rambut. Ini yang paling pokok. Dan malam hari ini kita ngaji namanya tahqiqul mas'alah. Jadi materi yang lebih detil lagi, berbicara mandi yang kudu diperhatikan betul sama kita, karena ini materi yang paling pokok dalam mandi. Jarang ulama membahas urusan mandi sedetil ini, berbicara hal yang mendasar di dalam urusan mandi. Saudara, sebelum saya terangkan, jadi ingat kalau mandi itu seluruh badan, rambut maupun kulit yang nampak dah. Dalam mata tuh nggak nampak namanya. Itu kudu kena air. Dari mana ini dalilnya? Kudu kena air sekujur tubuh kita ini. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, Imamul Bukhari dan Muslim juga riwayatkan. Namun redaksi yang lebih lengkap berbicara ini Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Nabi namanya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an. Kata beliau, tadzakarnal ghusla minal janabati inda Rasulillah. Kita-kita para sahabat sedang berdiskusi, ngobrolin tentang mandi junub di sisinya, di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami lagi ngobrol bahas tentang mandi junub bersama Nabi. Nabi di situ ada. Lalu Nabi menerangkan mandi ini. Kata Nabi, amma ana fayakfini an asubba ala ra'si salasan summa ufidu ba'da dhalika ala sairi jasadi. Kata Nabi, kalau saya mandi itu cukup saya siram pala saya, yakni rambut juga mananya, 3 kali. Kemudian setelah itu saya siram seluruh badanku, ndak ada yang ketinggalan barang sedikit. Itu begitu. Nah, berbicara seluruh tubuh ini ada yang nyangkut 2. Satu laki-laki, satu lagi perempuan. Dan ini harus diingat-ingat. Oleh karena mandi hubungannya banyak. Salah satu yang pokok sholat. Bila mandi junub kita enggak rapi, pastikan sholat kita nunggang-nungging doang, tak punya arti, sama dengan belum sholat, sama dengan belum
sholat, tidak dinilai sholat. Yang pertama, dua hal yang penting ini ndak boleh enggak, kudu benar-benar diperhatikan dua hal ini. Yang pertama, kalau kita mandi wajib hukumnya ngeden. Tahu ngeden nggak ya? Apa itu ngeden itu bisnisnya Ustaz Ali? Oh, ngeden juga. Ngeden juga. Baik dah. Biar gampang, wasir. Bol gitu bahasa kasarnya. Bol. Bahasa kasarnya. Bol. Bol kan? Begitu. Bol namanya. Makanya ada orang Jawa nikah sama orang Betawi, mertuanya Lebaran bawa kue, ditanya oleh mertuanya, bawa kue apa kamu ini? Merasa kurang sopan, bahasanya santun, bawa bol ane. Mau ngomong bol lu nggak sopan sama mertua, ngomong lu. Jadinya dia bilang bawa bol ane, begitu. Padahal ya kue bolu ya. Ya lu nih bukan lu itu, begitu. Ini bol. Bol ini, saudara, kalau kita kelihatan nggak ya? Keluar nggak ya? Keluar nggak kira-kira? Keluar ya? Iya. Kalau nggak iya nggak keluar. Karena keluar berarti masuknya bagian luar, bagian dalam. Keluar, karena kelihatan. Maka kalau kita mandi junub wajib ngeden agar supaya lingkaran dubur nganga terbuka. Apa namanya? Melar. Supaya melar. Baik. Apa itu melar lagi ya? Ditanya lagi. Wis pokoknya kebuka aja ya kan? Kebuka. Intinya supaya bol ini kesiram untuk disucikan daripada hadas besar. Wajib. Kalaulah orang mandi lalu nggak ngeden, mohon maaf biar gampang, bolnya nggak kesiram air, pastikan mandi junubnya tidak sah, sebab ada bagian tubuh yang tidak terkena air. Sedangkan fardu mandi yang kedua seluruh tubuh yang nampak wajib kena air. Kalau kita nggak ngeden, mandinya diri, siram udah. Yang penting mandi basah. Biar kata bujangan juga mandi basah. Mandi basah nggak? Mandi basah, kagak ada mandi kering ya kan? Mandi mah basah. Kalau kita nggak ngeden, maka otomatis bol kita kagak kesiram. Andai dia tinggalin nih bol nih, lupa sih, mandi kagak sah. Kalau mandi kagak sah, udah sholat tuh yang rakaat pertama baca surat Al-Baqarah sampai kelar, rakaat kedua baca Yasin sampai kelar, ora ada hitungannya. Masuk masjidnya jadi dosa, wong junub. Diamnya dia dosa, baca Qur'annya dia dosa. Tuh begitu tuh. Ini hal penting untuk kita ingat. Repot tuh mandi junub, nggak asal siram doang. Bol kudu kena, jangan nggak kena. Tapi anak nggak pengen mau kagak didenin.
Kalau ngeden mah rada terbuka, tinggal disiram, begitu doang. Tapi biar kata dikit, kalau kagak kesiram mah maknanya enggak sekujur tubuh kena air. Ini namanya tahqiqul mas'alah. Ini luar biasa. Kudu kena tuh. Ada yang bilang apa ya, bol tuh kelihatan ya kalau nanti aja. Kalau bininya ente liatin. Kalau nggak percaya begitu. Anaknya itu bolnya kelihatan. Begitu. Wasir. Kalau sampai kemudian keluar nggak masuk lagi, itu yang namanya penyakit ambeien. Biar nggak kena penyakit ambeien, amalannya gampang. Kalau sholat subuh, qobliyah subuh atau sunnah fajar, baca surat rakaat pertama alam nasroh, rakaat kedua alam taro. Jangan tinggal ini. Imam Ghazali menyampaikan hadis Nabi, man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca tuh sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, biar gampang, alam nasroh rakaat pertama, rakaat kedua alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil, surat insyirah sama surat al-fil. Lam yusibu alam, maka dia tidak tertimpa penyakit berat termasuk wasir. Kagak. Baca itu, begitu. Baca itu, wasir, ambeien gitu ya. Begitu tuh amalannya tuh. Mujarrabun sahih, sudah teruji dan benar adanya. Baca itu. Tuh. Ini hal pokok dalam mandi, kudu benar-benar kita didenin. Apalagi kalau kita mandi, sebelum mandi mohon maaf dulu. Dengan sendirinya waktu cebok, bolnya keluar, kesiram. Itu mah hendak kita bicarakan. Karena belum tentu mau mandi junub, belum tentu. Intinya bol itu kudu kena air. Perhatikan betul. Ini satu, mandi junub. Mandi Jumat sama, cuman bedanya kalau mandi Jumat bol tunda kena, nggak dapat ganjaran. Itu dong sunat mandinya, nggak mandi nggak apa-apa. Tapi fardunya sama antara mandi sunat sama mandi wajib. Kudu mengalirkan air ke sekujur tubuh, rambut maupun kulit dari bagian luar. Ini kudu. Yang kedua nih khusus perempuan. Yang nomor pertama, perempuan juga kudu ngeden, laki juga kudu ngeden. Yang kedua khusus perempuan. Jadi yang kedua ini bapak nih mau pulang duluan boleh, karena memang ini mau buat perempuan. Barangkali saya pulang dulu, nggak perempuan nggak apa-apa. Tapi kalau punya bininya perempuan, anaknya ada perempuan juga, ibunya perempuan, jangan pulang. Ini penting. Saya sedikit terangin, rada vulgar dikit, nggak apa-apa karena ini hukum. Saudara, perempuan ini punya watak dua. Ini yang harus dipahami. Perempuan ini wataknya dua. Kalau yang kayak begini biasanya gampang nyangkutnya biasanya. Apa itu wataknya? Perempuan tuh kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa.
Tuh sampai batuk tuh orang tua kita. Paham juga. Jadi perempuan tuh kalau diri cemberut. Kalau nongkrong ketawa. Yang mau dimaksud waktu dia nongkrong tuh ada yang kelihatan karena kebuka. Waktu diri nggak kelihatan. Kalaulah dia mandinya diri, nih yang waktu nongkrong kelihatan kagak kesiram nih. Ibarat tadi tuh kayak kayak wasir tadi, kayak bol tadi tuh. Jadi ada bagian-bagian mahallul jima, dimana kalau dia diri ketutup, itu yang disebut bahasanya cemberut, ketutup gitu. Ini jangan dibayangin begitu. Waktu nongkrong nganga, tahu nganga nggak? Iya gitu, mangap. Kalau dibilang ketawa nggak, mangap. Nah perempuan ini yang harus diingat nih sama perempuan, wajib dia siram yang mana kelihatan waktu dia nongkrong, yang ketika dia diri ketutup. Artinya vagina depannya tuh siram, jangan kagak disiram. Tuh perempuan. Kalau ononya tuh enggak kesiram, wassalam, dia sholat zuhur kagak sah, masih junub. Begitu. Dia baca Quran dia masih dosa sebab masih junub. Begitu, masih junub. Ini banyak tuh orang dikubur disiksa bukan gara-gara nggak sholat, gara-gara urusan mandi nih ora beres. Pikiran dia udah sholat bener belonan. Karena banyak yang kayak begitu tuh. Maka perempuan tuh siram yang ono. Yang ini nih wajib kudu disiram. Yang waktu nongkrong dia kelihatan nganga. Kenapa wajib? Karena masuk kategori bagian luar tubuh, sebab kelihatan. Begitu juga bol tadi. Kenapa wajib disiram? Sebab fardu mandi yang kedua, seluruh tubuh yang nampak termasuk bol tadi itu wajib kena air. Kenapa ini bagian perempuan nih? Karena waktu dia nongkrong kelihatan kategorinya bagian luar badan, maka wajib mandi yang kedua bagian luar badan kudu disiram, termasuk bagian luar bagi perempuan tuh yang kalau nongkrong mangap begitu. Kalau diri mingkem. Oh ya udah baik dah, saya ikut bahasanya apa ke dah. Begitu terserah. Mingkem mangap. Stop kontak. Begitu. Tuh begitu. Wajib. Udah tuh tahqiq. Namun kata Sayyidi Syekh Nawawi, berbicara bagian ini namanya tadqiq. Apa tuh? Lebih detail lagi hukum Islam yang harus difahami betul. Namanya tadqiq. Apa itu? Jadi hukum ini biar kita lebih dalam lagi, sehingga biar kita rapih
yang terbaik ketika mandi niatnya 2. Tuh gitu. Ketika mandi ingetin nih, mau mandi junub, mau mandi men, mau mandi melahirkan, mau mandi keluar mani mimpi basah, mau mandi Jumat, mandi apa aja nih, ingetin nih, niatnya double, niatnya 2 niatnya. Ini luar biasa. Sampai kemari-mari nih ngaji kita, apa itu niatnya 2? Yang pertama, niatkan yang rumit ini tersendiri sebelum niat mandi yang umum. Niatkan nyiramin, mohon maaf, bol dah bahasa kasarnya, niat tersendiri. Nanti saya ajarin niatnya nih, di luar niat yang biasa, niat waktu nyiram pala tuh. Begitu juga perempuan, niatkan waktu basuh vagina nih dengan niat tersendiri di luar niat yang biasa saat nyiram pala. Bagaimana cara niatnya, saudara? Agar supaya kita benar niat kita nih, maka kita harus niat begini niatnya. Waktu di bol nih, waktu di vagina nih, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an mahallil istinja fardhon lillahi ta'ala. Tuh begitu. Saya kalau mandi mesti begitu. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an mahallil istinja fardhon lillahi ta'ala. Udah bahasa Arab puyeng ngapalnya. Apalagi zaman kayak begini, ngapal-ngapal yang kayak begitu mumet, mikirin cupang aja puyeng nih gara-gara ini. Bener enggak? Begitu. Masih cupang masih ini nih rame. Masih, alhamdulillah. Lumayan, bagus dah. Moga tambah banyak pembelinya. Jadi waktu kita nyiram bol, kita begini nih, perempuan jadi 3 tuh niatnya ya kan, 2 langsung tuh niat. Jadi waktu nyiram bol tuh, aku niat di hatinya, aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari tempat istinja, fardu karena Allah Ta'ala, sambil disiram tuh bolnya. Begitu kita laki nih, sambil siram tuh bolnya, aku niat mandi karena mengangkat hadas besar daripada tempat istinja, fardu karena Allah Ta'ala. Ini jarang orang perhatiin begini nih, jarang. Makanya ini tadqiq namanya. Sampai ke sini nih. Begitu juga bagian depan tuh perempuan yang tadi nongkrong tuh. Kalau diri mingkem nongkrong mangap, aku niat mandi karena mengangkat hadas besar dari tempat istinja, fardu karena Allah Ta'ala. Siram tuh, udah siram ini, udah niat. Nanti waktu nyiram pala biasa tuh, nawaitul ghusl li raf'il hadis akbari tuh, begitu niat lagi, begitu kayak begitu. Kalau kayak begini nanti bakal ketemu semua ajaran Nabi dalam cara mandinya. Begitu. Jadi dalam mandi ala Nabi itu pertama cebok dulu, kemudian itu habis cebok nih kita tepes tinja, disiram, mau sabunin dah, ini sabunin gitu. Udah sabunin nomor 2
wudu. Nomor 3, siram badannya. Begitulah biar gampang prakteknya. Meski nyiram nih ada aturannya. Pala, bagian depan badan, habis depan siram bagian belakang, kanan, depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri. Sabunin, nyampo-nyampo dah tuh. Habis nyampo, siram lagi 2. Kayak tadi lagi. Begitu. Kemaluan gak dipegang-pegang. Kan udah tadi disabunin segala macam. Begitu. Udah, sekali lagi. Penyempurna 3. Begitu. Maka bila mandi junub ini rapi, pastikan mandiin mayit bisa. Mandiin mayit itu pertama cebokin dulu, kan begitu sama. Rapihin, diurut segala macam. Udah rapi, guntingin kuku segala macam. Kalau kukunya kotor nih diiniin, bersihin. Kuping pakai cotton bud segala macam, daki-daki. Kemudian diwuduin, udah rapi wudu, baru dimandiin. Begitu. Kalau dia ngerti, karena enggak ngaji yang mandiinnya, maka mandiin dulu baru diwuduin. Karena enggak ngaji, belajarnya dari ngenekin. Tahu ngenekin? Bantu nyontoin itu ya, nyontoin enggak ngaji, jadi repot. Itu begitu. Jadi kita yang terbaik, kata Sayyidi Syekh Muhammad Hasabullah bin Sulaiman, guru di antara guru Syekh Nawawi ini, siram dulu 2 tempat penting. Tadi mohon maaf, bol tuh sama bagian depan perempuan tadi itu, sebelum menyiram badan, dengan niat tersendiri. Sebelum nanti kita niat yang umumnya kita niat. Agar supaya apa? Supaya kemaluan kita nggak dipegang-pegang lagi. Udah rapi. Itu begitu. Mandi junub begitu tuh. Kita siram dulu, cebok dulu, didenin, niatin, basuh, sabunin, lalu wudu. Biasa wudu sampai kaki. Udah wudu, baru siram pala, niat. Begitu. Kayak begitu sampai selesai. Ntar kita praktek di terakhirnya, karena kita masih menerangkan fardu mandi yang kedua, yaitu menyiram tubuh luarnya, rambut luar dalam. Perempuan yang rambutnya dikepang, digelung, kalau air kagak masuk kudu diurai. Kalau air kagak masuk, kalau airnya masuk enggak diurai, tak mengapa. Begitu. Ini yang ribetnya nih, rada repot. Ini syarat sholat. Matan tafasyartu intafal masyrutu. Manakala mandi ini belum beres, sehingga sebagai syarat sholat ini tidak ada, maka sholat dianggap tidak ada oleh agama. Meski nunggang-nunggingnya kelihatan, sama dengan tidak sholat, sebab dia masih belum benar pada mandinya. Dan ini penting menuntut ilmu kayak begini, supaya kita mandi junub tuh bener adanya. Kalau perempuan yang ibu-ibu nih, mumpung kita ngaji dan ingat, meski nanti di sunah-sunah nanti bakal kita bedah, habis mandi junub, khususnya kalau ibu-ibu, dikasih kapas kecil, ditaruhin minyak misik kesturi, ditempelin di vaginanya. Ini ajaran supaya nggak kena mium, kista, segala macam, rahimnya bagus.
Kelemahan perempuan itu kurang peduli sama organ intimnya. Jadi pakai apa? Minyak. Kalau ditaruh di kapas pakai minyak, itu nanti akan keluar tuh keputihan tuh kayak keringat gede-gede sebiji jagung. Itu keputih. Jadi sehat dianya. Perempuan tuh pakai minyak. Saya nggak punya itu minyak-minyak buat begituan. Di salon Anita aja, ke salon depan tuh salon, kagak ada, ya kagak ada bekas ikan goreng ikan peda juga nggak apa-apa dah. Habis kagak ada, mau bagaimana ya? Semutan begitu. Pakai itu. Ada minyaknya. Jadi minyak paling agak zaitun dah. Kan ada zaitun mah itu punya, itu tahu dia. Ada minyak-minyak kesturi yang bagus, menyengat baunya, jadi menyedot dia. Karena perempuan ini lain, paling boros diisi di celana dalamnya tuh, cepat bolong perempuan itu, cepat bolong. Ke pasar malam lagi, bener nggak Bu? Tuh, iya tuh, begitu. Coba begitu, kayak begitu. Ini dia harus belajar tentang hal-hal yang kayak begini supaya dia faham begitu. Ini hal yang paling pokok dalam mandi yang orang kurang perhatikan. Urusan junub bahaya. Di dalam kitab Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Malibari menjelaskan cerita ada seorang yang rajin ibadah saat meninggal dunia 3 hari dimimpi oleh kawannya. Bagaimana kamu di alam kubur? Ma fa'alallahu bik, diperlakukan apa sama Allah? Waduh, sabanari ditumbukin oleh babi mulu sabanari. Emang apa? Ada yang ketinggalan dari anggota mandi yang gak kesiram. Pikir saya udah sholat, belum ternyata. Gara-gara itu saya dicakarin mulu di kubur. Persoalan kecil. Karena itu kitab kita dibahas penting, wajib didenin. Bol tuh biar kebuka. Kedua, wajib perempuan itu disiram yang kelihatan, yang mangap saat dia nongkrong, yang kalau dia berdiri mingkem, begitu ya. Mangap sama mingkem kan tahu juga ya. Iya baik, bahasa Karang Tengah juga tuh. Iya baik, takut salah doang sayanya bahasanya. Ini nih pokok saudara, pokok. Ini adalah masalah yang jarang diterangkan sampai seperti ini. Maka biar kata kitab ini kecil, Riyadul Badi'ah, tapi betapa detilnya berbicara tentang mandi ini. Ya Rabbana ya Karim. Cobalah kalau kita nggak ngaji, dikata siram-siram aja, nggak ada tuntunannya dikata. Mandi junub ini begitu. Ya Rabbana, maka bila kemudian ada anak tuh bengal, jangan salahin anak dulu. Jangan-jangan kita banyak salah sama Allah. Dan ini adalah bagian terpenting di dalam kita kehidupan sebagai muslim, di dalam beribadah kepada Allah. Kalau disebut makanya berbicara solat, Al-Quran menyebutnya aqimis sholah, aqimu yuqimuna sholah. Intinya iqamatus sholah, bukan fi'lus sholah, ngerjain, tapi mendirikan. Apa mendirikan? Ngerjain sempurna rukun dan syaratnya sesuai aturan. Begitu. Apa? Sampai di mandinya kudu benar-benar mandi detil. Ini harus dipelajari untuk menuju mendirikan sholat. Ini hal yang paling penting dalam kajian kita.
Nanti kita akan lanjutkan berbicara sunnah mandi. Jumlahnya banyak, dibagi 3. Ada sunnah sebelum mandi, ada sunnah ketika mandi, dan ada sunnah sesudah mandi. Nampak biar tidak numpuk, saya mau tutup segini aja. Waktu yang ada buat tanya jawab saja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau kita habis tidur sama istri setelah subuh, tapi kita menunda mandi sampai zuhur gitu misalnya? Itu pertanyaan saya. Baik, bagaimana hukumnya kita habis tidur itu enggak buru-buru mandi? Dilihat, kalaulah sebab uzur karena dingin sekali, lalu kemudian enggak ada air penghangat, udah tahu udah senja umurnya, nikah lagi bulan madu di puncak, dia dingin, mengkeret, apa tuh mengkeret, di puncak dia, air kagak ada yang ngangetin ini, nggak ada, ditunda, enggak apa-apa, uzur. Kalau enggak hanya makruh saja. Begitu, sebaiknya buru-buru mandi, tapi tidak wajib. Boleh mandi itu enggak mesti buru-buru, kecuali akan jadi wajib bila bersentuhan dengan perkara wajib. Contoh tadi, bersetubuhnya pagi, mumpung anak pada jogging di Green Lake, di rumah ada laki bini. Tahu Green Lake emang? Ya Allah. Jadi laki bini habis bersetubuh enggak apa? Enggak buru-buru mandi, dohor aja, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Enggak langsung mandi, hanya nanti ada kemakruhan kalau dia habis bersetubuh sebelum mandi, kurang bagus, makruh makan, makruh minum, makruh tidur, makruh nambah. Tahu nambah enggak? Iya. Sebelum wudhu, maka kalau supaya tidak makruh, kalau kita pengen apa namanya itu dientar gitu, kayak habis subuh, kan dohor lama kalau habis subuh gitu, lagi nggak ada niatan sholat duha gitu, nggak ada, kan ketemunya dohor, maka wudhu dulu, wudhu aja, habis wudhu baru mau makan boleh. Lapar nih pakai mie instan, mie gelas, mie duo lagi, nggak apa-apa, silahkan. Jadi kalau enggak apa-apa, enggak dosa, karena tidak diwajibkan mandi itu habis bersetubuh langsung, tidak begitu, kecuali bersentuhan dan perkara wajib. Emang bersetubuhnya jam tengah 12, dia belum rapi udah dohor, ya itu wajib mandi karena sholat dohor begitu. Jadi enggak apa-apa, boleh saja, hanya makruh, kurang bagus, sebab malaikat rahmat enggak mau deket sama orang yang masih junub. Itulah yang makruhnya menjadi kurang bagus. Bagusnya buru-buru, bagusnya begitu, buru-buru, tapi kadang dingin. Udah, kita bersetubuh malam, nggak usah pagi, malam bersetubuh begitu. Pengen tidur, wudhu dulu, masuk kamar mandi. Faedahnya biar nggak kena prostat. Tahu prostat? Gitu, termasuk ginjal segala macam. Dari mana itu? Mohon maaf, mani itu lengket, jadi egot ini banyak sampahnya, ini namanya prostat, banyak sampahnya, ngarat, tahu ngarat, berkerak. Maka kalau kita masuk kamar mandi habis bersetubuh, fa insya Allah, Allah dengan sendirinya mengatur pengen kencing. Kalau masuk kamar mandi habis bersetubuh tuh pengen
kencing, maka kencing ini nyiram got biar enggak mampet, berarti udah bersih sperma dari saluran itu, dan ini sehat. Jadi enggak apa-apa, cuman makruh saja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Lagi. Baik. Waalaikumsalam. Baik, kalau ada rambut kita rontok yang kita nggak tahu, jangan dipikirin, puyeng nyarinya. Yang kita nggak tahu, gitu. Yang kita tahu aja, yang dipikirin. Kalau mikirin yang kagak tahu tuh puyeng. Jadi jangan dipikirin yang kayak begitu. Jadi waktu tidur rambutnya rontok apa kagak, puyeng kayak begitu. Puyeng kagak mandi-mandi, nyari-nyari rambut aja di kamar. Stres kita, pakai CCTV lagi. Jadi puyeng. Jadi jangan pikirin yang puyeng-puyeng. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani dan tugasi kita kecuali yang kita mampu saja. Di luar kendali kita, Anda usah dipuyang-puyangin. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau pada saat kita sudah tubuh, terus proses mandi, tiba-tiba lagi bersih-bersih, kita kesentuh alat kelamin kita lagi, berarti kita harus Wudu lagi dengan sendirinya. Wudunya batal, mandinya mesah, wudu batal. Karena kita megang. Di antara batal wudu ya megang kemaluan. Begitu. Enggak sengaja, mau sengaja mau kagak, kentut begitu. Enggak sengaja udah ditahan keluar, tetap aja batal juga karena nyentuhnya. Begitu karena bang anginnya. Kurang lebih begitu. Wallahu a'lam. Iya. Begitu. jadi kalau anggota bukan hanya kelamin, tapi kalau kita nyentuh pantat juga batal juga. Enggak, kalau pantat enggak. Pantat enggak. Yang membatalkan tuh dubur, lingkaran yang hitamnya itu loh. Yang hitam. Yang hitam tuh mana? Nanti pulang ngaji suruh nongkrong bininya nungging. Nah, bakal ketahuan ini yang batal, yang hitamnya itu. Orang kampung sebut bahasa Pandeglangnya rumah kancing. Gitu. Jadi ada kancingnya itu. Lingkaran yang hitamnya aja. Kalau pantat enggak, ini nih. Kita enggak punya wudu megang ini enggak batal. Begitu, enggak batal. Gitu, itunya tuh. Kemaluan sama lingkaran dubur. Begitu, megangnya. Itu yang membatalkan. Yang kayak begitu. Wallahu a'lam. Satu lagi. Baik. Mana ini ya, bagi perempuan tadi ada 3 itu yang ke satu kedua ini di bagian. Iya tempat. Jadi kalau dia kemudian nyiramnya bareng, Mbak, nyiramnya bareng satu kali niat aja jadi. Kalau dia di depan ceboknya ketemu. Ya, maksud saya niatnya satu aja gitu waktu nyiram ini bagian depan dan belakang. Oh baik, kalau begitu udah cukup. Kalau nyiramnya dari depan, kalau nyiramnya dari belakang, yang depan gak kesiram dia gitu. Iya, oh baik, pasti dari depan. Iya, betul, 2 aja niatnya, betul, 2 aja, 2 aja. Akhir itu ya, seluruh. Iya baik, betul, sama-sama. Allah alam. Sudah baik. Oke, masukkan lagi dari tadi, ketika mau mencuci bagian kelamin, Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari an mahallil istinja. Istinja. itu bagian kelamin. Kelamin tuh bahasa gampangnya ebol sama depan tuh perempuan. Iya gitu. Begitu mau mandi lagi kita niat yang biasa ya. Yang biasa begitu. Iya betul. Iya betul. Iya betul. Betul. Begitu. Itu tahqiq. Masalah itu jarang orang kayak begitu, jarang mandi. Ini hebatnya kita beriad ini biar kata kecil
dalam dia, dalam. Ini padahal yang ngarang ini buta orangnya di Masjidil Haram, buta yang ngarang, guru Quran di Masjidil Haram, buta. Sezaman dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, sezaman, guru Quran juga, guru Quran, jadi muqri, begitu, ahli qiraat, dorir, buta, nggak lihat, begitu, jadi ngoceh aja kiai, begitu, disalin lah sama murid-muridnya, itulah kitab, begitu. Kalau kita itu orang buta aja ya, hebatnya Allah tuh bisa ngarang kitab. Kita yang melek, boro Arab gundul, Arab gondrong masih susah kita baca, begitu Arab gondrong masih susah. Udah, baik kita baca Fatihah,